Pandemi COVID-19 membawa dampak pada segala aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, termasuk juga perekonomian. Kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi termasuk pada pelaku usaha mikro, sehingga mengakibatkan sedikitnya terjadi transaksi dan berakibat pada berkurangnya pasokan modal oleh pelaku usaha mikro. Saat situasi seperti ini, pemerintah hadir untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan program yang berkaitan dengan usaha mikro. Apa itu pembiayaan ultramikro? Pembiayaan ultramikro merupakan program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultramikro atau UMI dalam bentuk kredit konvensional maupun syariah. Fasilitas yang diberikan program ini berupa pembiayaan maksimal 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Pembiayaan ultramikro memiliki dua tujuan, yaitu untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro, serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Yang membedakan antara pembiayaan UMI dan kredit usaha rakyat adalah pembiayaan UMI menyasar pada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat. Berikut adalah tabel mengenai kriteria-kriteria yang membedakan antara kredit usaha rakyat dan pembiayaan UMI. Jadi siapakah yang menyalurkan pembiayaan UMI? Ada 3 lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI, yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank melalui Pegadaian yang menyalurkan secara langsung kepada debitur, Badan Layanan Umum Pengelola Dana melalui PT Permodalan Nasional Madani yang menyalurkan secara langsung kepada debitur, dan Koperasi Simpan Pinjam melalui PT Bahana Arta Ventura yang bekerja sama dengan KSP atau USP Koperasi, dan KSP PS atau USP PS Koperasi. Ada 2 jenis penerima pembiayaan ultramikro, yaitu individu dan berkelompok. Apa sih perbedaannya? Untuk penerima individu dapat dikenakan agunan dan outstanding maksimal 10 juta rupiah, sedangkan untuk penerima berkelompok tidak dikenakan agunan dan outstanding maksimal 10 juta rupiah per individu. Apa aja sih syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan UMI? Syarat-syarat tersebut antara lain yang pertama, memiliki usaha dengan kategori mikro, yaitu usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga 50 juta rupiah, tidak termasuk dengan tanah atau bangunan tempat usaha, serta usaha menghasilkan omset penjualan tahunan hingga 300 juta rupiah. Yang kedua, dimiliki WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan elektronik. Yang ketiga, tidak sedang dibiayai kredit program pemerintah di bidang UMKM yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Debitur yang menerima kredit program pemerintah akan tercatat namanya dalam SIKP dan dapat dipantau sampai debitur tersebut melunasi pinjamannya. Proses penyaluran dana UMI dilakukan melalui 3 penyalur yang mengajukan utang lancar kepada PIP sebagai jaminan fidusia. Setelah mendapat dana dari PIP, 3 penyalur tersebut melakukan penyaluran kepada debitur. 3 penyalur tersebut antara lain Pegadaian yang menyalurkan kepada debitur individual dengan jaminan, PNM yang menyalurkan kepada debitur kelompok tanpa jaminan, serta PT Bahana Arta Ventura yang bekerja sama dengan koperasi untuk menyalurkan kepada debitur baik individu maupun kelompok. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui proses eligibility checking di mana debitur UMI merupakan mereka yang tercatat belum menerima program kredit usaha rakyat. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya mengenai apa sih program PEN itu? Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Tujuan dari program pemulihan ekonomi nasional sendiri yaitu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Syarat utama yang harus dipersiapkan oleh debitur untuk mendapatkan relaksasi yaitu debitur mengajukan surat permohonan relaksasi kepada penyalur dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyalur dan mempelajari panduan pengajuan relaksasi yang disediakan penyalur.
Kriteria debitur yang dapat mengajukan relaksasi antara lain kualitas pembiayaan per 29 Februari 2020 dengan kolektibilitas lancar tanpa tunggakan, akad perjanjian pinjaman atau pembiayaan UMI telah tercatat di SIKP UMI, usahanya terdampak COVID-19, serta kooperatif dan menunjukkan itikat baik. Kebijakan relaksasi program PEN terbagi menjadi dua, yaitu relaksasi debitur pembiayaan UMI dan subsidi bunga atau margin bagi debitur UMI. Bentuk relaksasi yang diberikan kepada debitur pembiayaan UMI yaitu berupa penundaan kewajiban pokok bagi debitur dengan akad pembiayaan yang ditandatangani sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 dan pemberian masa tenggang pembayaran kewajiban pokok bagi debitur dengan akad pembiayaan yang ditandatangani pada periode 4 Juni 2020 sampai dengan 30 November 2020. Pengajuan relaksasi oleh debitur dimulai dari komunikasi antara debitur dengan penyalur. Kemudian debitur melakukan permohonan relaksasi kepada penyalur. Setelah itu, penyalur mengupload data penundaan pokok pada SIKP UMI lalu melakukan akad dengan masa tenggang bersama debitur. Setelah melakukan akad dengan debitur, hasil validasi data usulan relaksasi diserahkan kepada PIP. Kemudian, penyalur melakukan upload data masa tenggang pada SIKP UMI. PIP menyampaikan data debitur penundaan pokok tervalidasi kepada penyalur yang selanjutnya dilakukan penundaan pokok oleh penyalur kepada debitur. Subsidi bunga kredit UMI diberikan kepada debitur usaha mikro sebesar beban bunga debitur dengan jumlah subsidi paling tinggi 25% yang disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank selama 6 bulan dimulai sejak 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2020. Kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima subsidi bunga atau margin antara lain memiliki baki debit kredit atau pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk plafon kredit atau pembiayaan di atas 50 juta rupiah, memiliki kategori performing loan lancar dihitung per 29 Februari 2020, serta memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Mekanisme pengajuan subsidi bunga atau margin dimulai dari debitur datang ke lembaga penyalur kredit, kemudian mengajukan permohonan subsidi bunga kepada penyalur. Selanjutnya, lembaga penyalur memproses pengajuan subsidi bunga debitur dan memberitahukan debitur yang berhak menerima subsidi bunga. Setelah itu, debitur mengakses portal untuk memperoleh informasi mengenai subsidi bunga.